Nah, ya mudah-mudahan. Kalau dulu itu saya nggak bisa masukkan betina ke dalam ini karena oke lo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV, dan di video kali ini kita sedang berada di kandang tangkaran ya. Nah, ini saya sudah siapkan kandang dan juga alat untuk menangkap si murai batu ini. Jadi ini adalah indukan murai batu atau bisa dikenal pasangan kaisar yang dulu ya. Jadi murai batu ini juga sudah beberapa kali produksi, dan sekarang posisinya itu macet produksi ya. Ini udah cukup lama dia macet produksi. Setelah ngurak kemarin kita pindah kandang. Oke, lanjut lagi, ada iklan tadi ya. Jadi sekarang rencananya indukan ini mau kita pindahkan ke kandang aviari, karena kemarin indukan di aviari itu naas ya. Mungkin juga memang sudah ajalnya, saya tidak tahu, dan kami pun juga nggak tahu bahwasanya burung tersebut sakit dan kematiannya juga masih tanda tanya ya. Dan mudah-mudahan nanti segera produksi. Sebenarnya sudah ada 3 ekor indukan di dalam kandang aviari tersebut, yaitu anakan dari murai batu yang ada di kandang itu ya, ataupun anakan dari indukan yang mati kemarin ya. Nah, tapi sekarang itu posisinya masih belum bisa produksi dikarenakan masih muda ya. Jadi otomatis kita harus menunggu, apalagi murai tersebut juga lolohan induk ya. Jadi dia kayak di hutan, prosesnya juga agak lama. Dia tidak makan fur. Ya, pakannya ya yang ada di sana jangkrik, kadang dia nyari-nyari cacing di bawah dan sebagainya. Ya, nah ini langsung saja mau kita tangkap dulu. Setelah itu kita taruh di sini untuk penjodohan, dan kita akan lihat bagaimana proses lebih lanjut, apakah murai batu ini bisa dimasukkan ke dalam kandang aviari atau tidak ya. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana ciri-ciri murai batu tersebut layak atau tidak masuk kandang aviari. Kenapa saya pilih ini? Ya sebenarnya masih ada indukan-indukan muda lain yang masih belum pernah produksi. Saya pilih ini karena dia biasanya kalau sudah pernah produksi dia lebih stabil. Dia nggak gerabakan, nggak ketakutan. Ya, apalagi dia lihat murai batu jantan pun juga dia biasa gitu ya. Tapi kalau murai batu pastol, murai batu muda belum pernah dijodohkan, itu prosesnya agak lama. Dia perlu pendekatan, pengenalan dengan pejantan. Nah, kalau ini dia udah kenal ya, dan juga udah banyak sekali, udah berapa periode ya, puluhan periode mungkin produksinya. Ini udah mau setahunan off produksi ya. Kemarin sempat bertelur tapi selalu dibuang. Nah, jadi kenapa kok nggak produksi lagi mas gitu. Nah, jadi alasannya kenapa dia nggak produksi itu dikarenakan adanya gangguan aktivitas binatang yang lalu lalang di sini, yaitu adalah kucing ya. Kebetulan tetangga melihara kucing ya, kita nggak bisa ngomongin juga ya, sudah dia sering lalu lalang. Pokoknya semenjak kedatangan kucing tersebut, murai ini benar-benar stres. Nah, terus kenapa kok di kandang aviari? Nah, nanti kita lanjutkan videonya. Oke, sekarang murainya sudah kita dapatkan, dan ternyata di sini saya sudah dapat suatu masalah lagi. Nah, ini dia. Ini bisa terlihat garis-garis, bintik-bintik di bagian ekor. Ini adalah kutu ya, kutu yang menyerang indukan ini ya. Jadi masalah pada indukan ini bukan hanya stres ya, stres dan juga berkutu ya. Kalau burung kutuan seperti ini, dia juga tidak akan nyaman berproduksi ya. Pantas saja kondisinya ini tidak mengenakkan gitu ya. Nah, untuk itu kita akan lakukan terapi ya. Bukan terapi sih sebenarnya, perawatan terhadap indukan ini supaya kutunya hilang ya. Nah, nanti akan kita lanjutkan video untuk buat menghilangkan kutu di badan si murai batu ini. Oke, kita akan masukkan dulu ke dalam kandang ini ya. Nah, jadi pantas saja
dia stop produksi, sudah stres, ditambah berkutu ya. Nah padahal ini Kaisar dengan pasangan barunya ya. Ini pasangan yang lama ya. Ini pasangan baru, maksudnya yang Kaisarnya ini yang lama, pasangan dia ini ya. Ini betina barunya. Udah produksi ya, kita akan lihat sini. Tadi saya baru cek juga, alhamdulillah ada telurnya. Ini jarang mengeram, mungkin karena kondisinya panas. Nah itu kelihatan ya, pecahan telur. Alhamdulillah ya. Oke, sedikit saja intipannya. Nah lanjut, kita akan bawa burung ini ke dalam kandang aviari. Tunggu videonya. Nah oke, kita sekarang sudah berada di kandang aviari dan sekarang adalah tahap penjodohan ya. Kita mau lihat bagaimana responsif ya, respon dari murai batu ataupun burung-burung yang ada di dalam ini ya. Kelihatan ya si cucai ranting kepo dengan si indukan baru ini. Dan kita akan lihat juga bagaimana nanti betina-betina anakan dari jantanan ini ya terhadap indukan baru ini ya. Nah kalau pejantan ini kayaknya aman karena dia dulu, pengalaman saya ya, dimasukkan dengan betina manapun dia tidak begitu jadi masalah ya. Tuh udah pada kepo-kepo semua itu penghuni baru ya, sama penghuni baru. Nah berarti jelas di sini murai batu ini bukan hanya stres tapi juga berkutu ya. Nah nanti kutunya bisa kita hilangkan dengan obat pembuang kutu, pengusir kutu. Dan saya juga dulu pernah pengalaman di kacer, menghilangkan kutu kacer itu memang sulit kalau kita hanya mandi-mandi pakai sampo-sampo biasa. Dia ada sampo khusus yang bisa menghilangkan kutu tersebut ya. Nah jadi kutu ini juga mempengaruhi burung ya, dari berproduksinya, kemudian tingkah lakunya itu sangat berpengaruh ya. Kalau kayak burung aduan dia cenderung diam dan nggak banyak gerak gitu ya. Kadang dia kayak gelisah dan sebagainya ya. Nah ini kita lihat bagaimana respon dari para penghuni aviari ya. Nah baru yang pejantan saja yang dekat, untuk yang betinanya belum. Nah yang betina kita malah bunyi guys, betina baru kita. Ekornya panjang guys ya. Tuh. Waduh, dia mungkin lihat anakan ini nih ya. Bukan anakan, maksudnya indukan muda-muda yang di sini ya. Jadi dia merasa tersaingi gitu ya. Oh itu betina yang bunyi guys ya. Aduh. Nah, kita lihatkan dulu. Waduh, ekornya kok panjang banget ini guys, betinanya. Tuh. Nah. Nih pejantannya udah kayak tengkorak aja lagi nih. Nah, nggak tentu bentuknya lagi. Kita agak jauh sedikit. Saya penasaran dengan betina-betina yang ada dalam sini. Apakah dia menerima ada ibu baru di dalam aviari ini atau tidak gitu ya. Nah ya mudah-mudahan. Kalau dulu itu saya nggak bisa masukkan betina ke dalam ini karena pemimpinnya induknya ya, induk betinanya itu yang pemimpin pembantainya gitu ya. Jadi asal ada burung baru dia langsung datang dan membantai ya yang mimpin ya itu indukannya tadi ya. Nah mudah-mudahan ini betina yang di dalam sini dia tidak seganas induknya kemarin ya, karena mereka ini dalam kondisi belum birahi ya, jadi nol lah gitu ya, masih standar, masih aman ya, jadi dia nggak peduli. Tapi kalau dia sudah masa birahi itu dia merasa memiliki ataupun merasa menguasai wilayah ini, sehingga asal ada burung baru dia harus menang gitu, harus mengusir ya. Jadi seperti itulah kira-kira. Nah, tuh yang itu betina bunyi guys ya. Tuh. Nah dia dikelilingin. Nah satu lagi, untuk murai batu ini nanti
kita akan letakkan di kandang besi ya. Kenapa? Alasannya adalah karena di sini masih belum aman dengan tikus-tikus kampret ya. Maaf agak disensor dikit. Ya, jadi tikus-tikus ini masih berkeliaran. Kemarin sudah mati satu dan yang satunya lagi waktu itu udah masuk perangkap, cuma dikarenakan nanti dulu bunuhnya, akhirnya ya kabur dia ya dari perangkap tersebut. Ya nggak tahu apakah balik lagi ke sini atau enggak. Sepertinya ini masih ada beberapa ekor lagi ya, mungkin 1 atau 2 ekor lagi di dalam kandang aviari. Dan saya ragunya dia itu ada di dalam tanah ya, dia masuk ke lubang. Jadi asal ketahuan sama saya malamnya itu dia terbang larinya ke daerah dalam tanah sini, karena memang di tanah ini kemarin ada lubang gitu ya. Nah saya ragunya jangan-jangan lubang tersebut adalah lubang tikus ya, yang memang harus kita berantas gitu ya. Nah oke, untuk tahap awal ini kita masih tandai dulu, oke ya. Kenapa saya tandai? Karena yang pertama betinanya ini respon ya, tidak gerabakan. Kalau yang nggak bisa sekali itu dia gerabakan guys ya, ketakutan dan nggak respon, kemudian buka paruh. Nah itu jangan, itu dia belum siap untuk menghadapi ini. Ini kayaknya dia siap dan terlihat tadi dia bunyi. Hanya saja kita harus melakukan pengenalan lebih dalam lagi ya, supaya tidak terjadinya hal yang tidak kita inginkan di dalam ini ya. Jadi seperti itu. Oke, tahap 1 sudah lewat. Nah itu betina, itu betina ya. Oke, untuk tahap 1 kita katakan lolos ya, dia bisa untuk melakukan proses selanjutnya. Dan sekarang video akan saya hentikan dulu di sini. Untuk proses lebih lanjutnya akan kita buatkan video khusus ya, tadi ya, seperti tata cara menghilangkan kutunya, kemudian untuk itu pejantannya udah birahi sekali guys ya, karena anak-anakannya ini belum. Lanjut lagi tahap pengenalan dengan kandang dan sebagainya ya. Oke, untuk tahap 1 belum tentu akan menentukan hasil lahir, tapi setidaknya bisa untuk jadi patokan bahwasanya murai batu ini akan masih terus bertahap. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah nonton dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.